Oke, ini jadi kondisi Vaio-nya si mertua aneh yang ngeblank. Masalahnya adalah ini laptop layarnya ngeblank, terus tapi mesinnya hidup. Jadi tahu hidup ini, lihatin. Tuh. Jadi kalau dinyalain, dia kebetulan Windows 7, masih Windows lama. Untungnya nggak pakai password. Jadi pada saat dia nyala itu bunyi biasa, suara khas startupnya Windows 7 yang nongleng yang gitu. Jadi kan tahu kita bahwa mesinnya ternyata normal gitu. Cuman ini layarnya aja mati, bukan sekedar mati sih, karena kalau tukang servis bilang sih layarnya kemungkinan nggak apa-apa, tapi entah di sistem mainboardnya itu kenapa jadi mati otomatis. Kalau kita mau ngambil data gimana caranya? Pasti teman-teman sekalian main gampangin aja kan. Alah gampang, ambil aja datanya, dibongkar harddisknya, dicolok ke laptop lain atau ke PC, tinggal copy. Kalau saja harddisknya sesimpel itu, aneh nggak bikin konten ini kan nggak mungkin. Ini kasusnya spesial. Ini Vaio zaman di eranya itu ini spesial alias limited edition dan super mahal, seharga MacBook bisa 30 juta ini harganya waktu dulu tahun 2009. Masih Core 2 Duo premium memang di masanya ini. Lihat aja speknya tuh, ini speknya tertinggi di zamannya itu, Core 2 Duo P9700. RAM-nya aja 6 GB. Ini solid state, udah zaman itu udah pakai solid state 256 GB. Nah, yang aneh bilang itu yang nggak bisa digampangkan tadi adalah main copot-copot harddisk dipindahin ke PC lain atau ke top lain, itu sangat-sangat tidak mungkin. Kenapa? Laptop ini harddisknya atau storage-nya menggunakan SSD RAID 0. Saudara-saudara, RAID 0 tahu? Itu di dalamnya sebenarnya ada SSD 2 128 GB kali 2, dijadikan satu logical disk, terbacanya 256 GB. Kalau agan-agan belum tahu apa itu RAID 0, RAID 0 itu unik. Jadi sekalipun agan-agan punya mesin persis seperti ini, persis misalnya punya 2 gitu ya, pindahin aja tuh itu SSD-nya satu gelondong ke laptop yang normal yang sejenis sama ini, yang persis sama, nggak akan kebaca normal seperti di mesin aslinya, karena dia unik. Dia seperti kayak ada ID-nya, sekalipun kelihatannya persis hardware-nya sama gitu, dia nggak akan kompatibel, nggak akan kebaca harddisknya itu seperti normal. Pasti dianggapnya jadi apa ya, kayak harddisk belum diformat gitu loh, atau apalah, mungkin dia nggak akan baca. Setelah saya baca-baca bagaimana RAID 0 itu bekerja, ya begitu. Jadi RAID 0 itu sangat rentan akan kehilangan data. Contohnya ini sekarang. Oh ya, terus kemudian agan-agan pasti ada yang bilang, alah gampang, layarnya kan mati, kan masih ada colokan VGA-nya kan, apalagi itu laptop lama. Betul sekali, di sini ada tuh. Ini VGA-nya. Ini HDMI. Ini HDMI-nya. Nggak kelihatan kali ya karena gelap. Ini HDMI, ini VGA. Sudah dicoba kan? Kalau nggak mungkin saya bikin konten ini. Jadi laptop ini sudah benar-benar nggak punya apa ya istilahnya, kalau orang tuh buta. Nggak bisa diperbaiki matanya. Buta sebuta-butanya. Jadi udah LCD-nya ngeblank, dicolokin ke monitor, colokan VGA nggak nampil, dicolokin ke HDMI juga nggak nampil, tapi mesinnya hidup, ada data penting di dalamnya. Data orang pensiunan biasalah, banyak yang dianggapnya masih penting-penting banget, kalau udah nggak kerja ya gitulah. Jadi aneh disuruh ngakalin gimana cara ngambil datanya, dan setelah dikulik-kulik aneh berhasil. Caranya adalah menggunakan laptop lain lewat jaringan.
Tapi agan-agan sekalian mesti tahu sedikit scripting mengenai command line, command promptnya Windows. Dan behavior si laptop yang dipakai ini ya, maksudnya tuh tadinya dia usernya apa namanya, ada password ada atau tidak, terus tampilan awalnya seperti apa, kalau dia baru masuk Windows itu muncul apa dulu gitu. Itu yang jadi repot. Untungnya aneh pernah pakai laptop ini, jadi agak ingat-ingat juga. Setelah aneh kulik-kulik, dapatlah ada 2 caranya. Pertama, gunakan net share atau men-share all drive satu-satu sih sebenarnya. Tapi paling nggak semua drive yang ada di laptop ini di share full. Dengan cara apa? Command line itu tadi. Tadinya nggak berhasil, tapi akhirnya berhasil. Oke. Yang kedua, caranya adalah remote desktop. Kebetulan ini Windowsnya Windows 7 profesional, remote desktopnya ada, jadi bisa diaktifin. Caranya gimana? Pakai command line juga. Caranya gimana? Ya buta. Maksudnya raba-raba gitu loh, kayak orang buta. Gimana sih ngeraba-raba? Tekan startnya pakai keyboard, ini ditekan terus muncul, ketik CMD, kemudian enter, udah asumsiin CMD nya muncul, ketik perintahnya, scripting untuk ngaktifin remote desktop atau net share tadi. Udah, setelah selesai berhasil, coba dites di laptop ini, laptop untuk ngeremote si Vaio itu. Dan inilah hasil remote desktopnya. Percaya, ini tampilan aslinya si laptop ini Toshiba, ini Toshibanya. Terus yang ini adalah remote desktopnya si Vaio. Oke, ini kan khas Vaio kan begini atasnya tuh. Jadi ini tampilan yang aneh ketik-ketik tadi tuh. Ini yang aneh ketik dengan dalam keadaan buta tadi tuh. Untuk ngaktifin remote desktop itu perintahnya, dan mengallow firewallnya supaya nggak ngeblok si remote desktop itu. Ini dengan cara raba-raba ini akhirnya bisa, dan ya bisa di copy sang. Ini tampilan yang buta yang ada di si Vaio ini. Jadi dia udah siapin hard disk eksternal buat ngopi datanya si Vaio itu via laptop Toshiba ini. Demikian caranya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini info ini bermanfaat, dan siapa tahu ada yang punya permasalahan mirip-mirip kayak gini lah. Jarang sih keadaan kayak gini, soalnya rata-rata laptop umum itu harddisknya nggak di-RAID. Jadi kalau cuman mati LCD-nya, mati layarnya, terus nggak nampil apa-apa, dicolok VGA nggak bisa, dicolok HDMI nggak bisa, ya udah yang paling gampang memang nyopot harddisknya, dicolokin ke PC lain atau ke laptop lain, atau dijadiin external disk, beres, selesai urusannya. Tapi ini kan nggak segampang itu, jadi ini memang kasusnya unik. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching.